Kinematika untuk kasus yang lebih umum. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pergerakan benda di alam itu tidak semuanya satu dimensi. Gerak di alam itu bisa variatif. Ada yang gerak melingkar, ada gerak peluru dan lain-lain. Oke. Nah, kita coba mengumumkan ide kinematik satu dimensi tadi untuk gerak-gerak yang melibatkan 2 maupun 3 dimensi. Oke. Nah, ide yang kita gunakan masih sama. Misalkan kita gunakan koordinat kartesius lagi atau kartesian, maka sekarang kalau 3 dimensi secara umum, posisi satu benda atau satu objek apapun, itu tetap Bapak Ibu harus definisikan terhadap satu titik acuan tertentu. Oke? Hanya saja sekarang posisi benda tersebut itu harus dinyatakan dalam 3 komponen kalau 3 dimensi. Misalkan ini Bapak Ibu lihat, ini ada objek, posisinya ada di 2 meter ke arah X, 3 meter ke arah Y, dan 1 meter ke arah Z. Sama seperti di satu dimensi, Bapak Ibu bisa mendefinisikan perpindahan. Oke. Nah, perpindahan tadi definisinya apa? Posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, misalkan posisi awal Bapak Ibu ada di R1. R1 itu X1 ke arah X, Y1 ke arah Y, Z1 ke arah Z. Kemudian posisi akhirnya adalah R2, yaitu X2 ke arah X, Y2 ke arah Y, dan Z2 ke arah Z. Maka perpindahan itu adalah posisi akhir kurangi posisi awal. Tapi karena dua-duanya adalah besaran vektor, maka operasi ini harus dilakukan secara vektor juga. Nah, Bapak Ibu kita udah review cara menjumlahkan dan mengurangi vektor. Bapak Ibu lakukan per komponen. Oke, sehingga R2 dikurangi R1 akan menghasilkan X2 kurang X1 ke arah X, Y2 Y1 ke arah Y, Z2 Z1 ke arah Z. Ya. Nah, X2 kurang X1 adalah delta X, Y2 kurang Y1 adalah delta Y, Z2 kurang Z1 adalah delta Z. Artinya apa? Perpindahan benda itu sama dengan perpindahan dalam arah X tambah perpindahan dalam arah Y tambah perpindahan dalam arah Z. Oke, kalau 2 dimensi tinggal satu sumbu Bapak Ibu hilangkan. Oke. Nah, setelah memperoleh perpindahan, kita bisa hitung lagi beberapa besaran kayak tadi. Misalkan kecepatan rata-rata itu apa? Perpindahan dibagi dengan rentang waktu. Rentang waktu terjadinya perpindahan tersebut. Maka kalau Bapak Ibu bagi dengan delta T, Bapak Ibu bisa tuliskan seperti ini. Delta R itu tadi apa? Delta X topi, tambah delta Y topi, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu bagi dengan delta T, maka delta T harus dibagi ke setiap suku. Sehingga Bapak Ibu dapat delta X per delta T X topi, dan seterusnya. Oke? Pak, kalau kecepatan sesaat gimana? Kalau kecepatan sesaat artinya delta T harus sangat apa tadi? Kalau mau kecepatan sesaat harus sangat kecil. Sehingga Bapak Ibu ambil limit delta T menuju 0. Maka berubah pernyataan ini menjadi kecepatan sesaat sama dengan turunan pertama posisi terhadap waktu. Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan per komponen, berarti kecepatan itu sama dengan turunan pertama posisi dalam arah X, ditambah turunan pertama dalam arah Y, turunan pertama posisi dalam arah Y, ditambah turunan pertama posisi dalam arah Z. Sehingga Bapak Ibu dapat 3 komponen kecepatan seperti ini. Bapak Ibu dapat 3 komponen kecepatan seperti ini. Kecepatan dalam arah X, dalam arah Y, dan dalam arah Z. Nah, ingat, di fisika, kecepatan sesaat, biasanya kata sesaat ini kita buang. Jadi, kalau kita bilang kecepatan, itu maksudnya yang sesaat itu. Yang delta T-nya menuju 0. Oke.
Nah, kalau gitu, kelajuan seperti apa kira-kira? Di 3 dimensi. Kelajuan akan sama dengan? Kelajuan tadi apa pengertiannya Bapak Ibu? Besar dari kecepatan. Besar dari kecepatan. Tapi kalau kelajuan rata-rata itu bukan besar dari kecepatan rata-rata. Oke? Masih ingat Bapak Ibu? Kelajuan rata-rata itu bukan besar dari kecepatan rata-rata. Iya. Tapi kalau kelajuan itu adalah besar dari kecepatan. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu udah dapat vektor kecepatan seperti ini, hasilnya ini, maka besar dari vektor ini berapa kira-kira? Vx kuadrat ditambah PI kuadrat ditambah PZ kuadrat. z kuadrat. Oke, ini yang disebut sebagai kelajuan besar dari kecepatan. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, tadi kita udah cerita kalau V itu adalah turunan pertama dari fungsi posisi terhadap waktu. Maka kalau Bapak Ibu gambarkan lintasan dari objek yang sedang bergerak, misalkan lintasannya yang biru muda ini, ya, maka kecepatan itu selalu menyinggung lintasan objek. Nah, kalau Bapak Ibu mau mendefinisikan percepatan rata-rata, sama lagi, hanya sekarang jangan lupa vektor, karena kecepatan sekarang punya tiga komponen dalam arah X, Y, dan Z. Jadi Bapak Ibu tuliskan percepatan rata-rata sebagai kecepatan akhir kurangi kecepatan awal dibagi dengan interval waktu. Oke. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu jangan lupa kalau masing-masing vektor V2 dan V1 itu punya 3 komponen, sehingga operasi pengurangan maupun penjumlahan, kalau di sini pengurangan tentu, Bapak Ibu harus lakukan per komponen. Oke. Nah, lagi-lagi sama dengan kecepatan rata-rata dan kecepatan, kalau Bapak Ibu ingin hitung percepatan atau percepatan sesaat, Bapak Ibu ambil interval waktu yang sangat kecil. Yang sangat kecil. Itu kalau di matematik mereka tulis limit delta T menuju 0. Sehingga Bapak Ibu dapat percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Dan lagi-lagi dia punya 3 komponen. Kalau geraknya 3 dimensi. AX, AY, dan AZ secara umum. Nah, kalau percepatan gimana? Kalau dihubungkan dengan lintasan objek. Percepatan itu tidak harus menyinggung lintasan objek. Dia bisa kemana aja. Oke? Tapi yang jelas, agar satu benda bisa berbelok, agar satu benda bisa berbelok, dibutuhkan percepatan. Mengapa? Karena kalau benda berbelok, itu berarti kecepatannya berubah, Bapak Ibu. Oke? Untuk mengubah kecepatan, Bapak Ibu butuh percepatan. Kalau percepatan sama dengan 0, kecepatan akan konstan sepanjang waktu. Oke? Jadi misalkan objek ini lagi di sini bergerak ke arah bergerak ke arah sini dengan kecepatan V1. Kemudian sampai di sini kecepatannya berubah arah ke sini. Berarti harus ada percepatan ke arah mana kira-kira? Supaya arah kecepatan ini berubah ke arah sini. Harus ada percepatan ke arah, ya bisa bawah atau bisa secara umum miring gini. Y negatif, ya. Iya kan? Yang jelas harus ke arah Y, harus ada komponen Y negatifnya. Iya. Oke? Oke Bapak Ibu?